bagaimana ini ya? Zaman makin sulit bae nih. Ini orang pada kemana? Assalamualaikum. Salam. Woi, Abang dewek bae lo. Iya ini. Ngopi orang gigitin kuku bae ada rokoknya lo. Kita udah kemasukan pisan ini, pengeluaran doang banyak. Tuh, aku bawain. Nah, Gua bungkus lagi. Gua bae orangnya. Emang lagi asem ini. Orang mana lagi emang ini teman-teman? Tahu ini. Biasa pada ngejogrok di sini. Iya, biasanya pada ngumpul nih tiap malam di sini. Ini atuh kok orang ada pisan. Pada di lockdown. Bener kali mah. Iya. Lokan bininya kali pada. Bisa jadi. Bisa jadi. Rokok dulu tuh. Iya, iya. Gua lihat ini kuku bae lo gigitin. Ya, Emang udah nungguin bae nih. untuk kayak orang susah, kayak biga. Aduh. Ayo, Kalau ngerokok. enggak kita minta orang boleh. Kita ngutang orang boleh. Oh, iklan kopinya. Orang Kopi mah ada. Iya, tinggal nyeduh dah. gampang. Teman-teman teleponin lah, siapa kayak suruh pada kemari deh. Sepi banget lah. Untuk pada lockdown baik. Emang apa ya pulsanya orang, paketannya orang, jadi diem aja tuh HP ngomong naik. Kesian amat ya. Bagaimana jadi bang ini kita? Ya bagaimana? Kalau solusi berdua doang mah susah. Kudu ada temannya. Udah temen ngawat lagi Ustadz katanya mau kemari. Nah, emang gue lagi nunggu dia nih. Gue mau nanya nih, ada yang mau tanyakan sama dia nih. Saya ke WhatsApp tanyain ini hukum-hukumnya itu. Hukum-hukum apa? Hukum yang punya bini dua apa katanya? Iya iya. Itu bagaimana? Itu mah kudu nanya. Itu mah. dia. Iya, itu kudu Kemarin nanya. saya mau tanya be. Iya. Jangan sampai centong yang sono. Nah, Nah, pindah centong kemari ini. Iya 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 iya. Bener bang. Kita ngerokok dulu ya nih ya. Rokok dulu dah. Sambil nungguin Lama lagi Ustadz. nih. Emang adanya kopi doang ini. Ngeteh lu ngeteh dah. Ya. Iya. Ah buset air putih bang bukan teh ini mah. Biarin. Ya, salah ngambil Biarin aja. nyetel isi kopi. Iya minum dulu dah. Lagi ya. Jadi bagaimana bang ini? Iya, gue mau menanyakan masalah ini, gue nih. Terawih. Iya saya juga masih bingung itu bang. Iya. Bagaimana terawih ini? Terawih kagak bisa boleh terawih. Terawih dewek orang bisa guanya, bu bacaannya. Apalagi saya. Iya. Alif Baga belum bisa. Biasanya udah kesini si Ustad ini. Ini belum nih kemarin Belum ya. apa ini dia? Lagi sibuk kali mah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini dia. Nah, pas bener nih. Pada mau ngapain ini? Ya, Ngopi. Ngobrol sambil ngopi nih Ngopi, Ustaz. Itu ngumpul salaman katanya. Iya bener ya. Iya karena Iya, lagi zaman kita makan ini. Disentring. Salah. Disentring apa namanya itu namanya lah? Distancing. Ya, iya itu. Ya orang akil lah. Iya. Begitu-begituan. Kan katanya kan corona mah kudu jaga-jaga. Bener. Barangkali barangkali lu kan hitungannya yang kena. Makanya kita kudu jaga masing-masing. Itu mau pakai Sama masker dia mah. Kita mau orang ini. Iya, sama salaman juga memang agak boleh katanya begitu. 2 meter ini kudunya mah. Iya. Jadi kita mau orang bandel. Iya. Kalau tahu gitu-gituan nyakit. Pas banget ini tadi nih. Iya. Kita mau Apa nanya ini ini. ngomong ini? Mau nanya Iya. masalah ibadah ini. Mm-mm. Situasi emang kayak gini, udah genting. Iya. Katanya kagak boleh ini. Salat taraweh. Iya. Bagaimana itu hukumnya ya? Kalau salat dewek-dewek di rumah harus bisa membacaannya kita. Oh gitu. Coba dijelasin dah itu dah. Hitungannya memang menurut perwal dari wali kota Tangsel kan udah ngomong tadi di TV katanya memang sholat juga memang di rumah masing-masing. Saya juga lagi mikirin baik ini bagaimana umat ngaji mana belum tutup, praktek sholat masih pada belum campleng hitungannya. Iya. Ya mau nggak mau memang kudu diajarin bagaimana caranya sholat di rumah ini. Kemarin saya sudah bikin buku bakal bagiin ke majelis-majelis. Nah, itu coba tuh. Tadi bagi-bagikan itu. Iya. Tapi karena memang ini udah ditanyain duluan, ya mau nggak mau kita jelasin. Bener Ustaz. Gitu. Coba. Pada awalnya memang terawih mah kan zaman Nabi mah kan nggak ada jamaah. Sampai ke zaman Umar singkatnya mah cuma gua ada jamaah. Itu udah pertengahan udah masuk ke 5 tahun hitungannya Ramadan hitungannya baru dilaksanain sholat jamaah. Gitu. Jadi kalau misalnya mengacu kepada awal terawih memang nggak ada jamaah. Tapi memang sudah banyak umat Islamnya makanya dijamain. Sekarang posisinya kembali lagi ke awal ini. Iya. Mataknya cuma ribet. Umat belum pada pinter hitungannya. Bener masih pada bodoh Ustaz. Iya. Fatihah mereka berapa tahun? Plotot masih pada. Iya. Jadi kalau masalah terawih misalkan kita diberlakukan di rumah ini. Iya.
Kalau misalkan yang biasa di masjid kan formasinya ada yang macam-macam. Kalau misalkan orang buaran biasanya paketnya dari Al-Hakumut ditemenin sama kulhu sampai Anas. 23 rakaat hitungannya kan gitu. Kalau misalkan bisa seperti itu ya bagus hitungannya jadi urutan. Jadi 20 rakaat hitungannya trawehnya langsung 3 witir gitu. Dan kalau bisa nggak bisa juga memang rada ribet lagi. Makanya saya lagi bikin buku hitungannya ada format yang kedua, yaitu paket kuliah kulhu. Jadi misalkan rokat pertama bacanya kuliah, yang kedua kulhu. Nanti rokat yang kedua juga sama kuliah kulhu juga. Sampai habis Sampai tuh. habis. Sampai kunut. Sampai kunut. Itu kalau malam 15 itu mah. Itu. Ya misalnya sampai kunut ini. Iya, nanti iya begitu bisa bolak-balik dipakai begitu juga. Iya. Kalau misalnya falak binas juga boleh bolak-balik begitu juga. Imamin bini anak di rumah begitu. Gitu. Bagaimana kalau begitu mah? Cocok kira-kira kagak? Ya cocokan itu sebenarnya mah. Bener, Iya. cocok gitu. Ya daripada kita sholat di berjamaah kagak bisa, ya Iya. mau nggak mau kita disentring apa namanya tadi itu Distancing. distancing, Jaga jarak ngomong Iya. begitu kayak. Iya. Gitu. Ya jaga jarak dah. Iya. Iya. ah. Ya kan namanya kalau udah begitu mah udah ada penjabarannya Iya. sama orang yang udah ahlinya. Kita mau dari tadi ngobrol orang pugu patut ngobrolnya. Apa beda obrolin? Emang orang-orang kagak ngerti. Baru ketemu jadinya ngobrol pakai ya. Sekarang udah ketemu nih. Iya. Jadi kul auju berpalak sama kul auju binas juga bisa ya? Ih, bisa. Bisa. Ah. Syukur dah kalau begitu mah kita udah ngerti namanya, udah dijabarin, udah paham. Ya, maklumlah kita mau namanya juga orang awam. Ya, sebenarnya mah kalau agama hitungannya orang dipersulit mah. Cuman nggak boleh gampangin, mah gampang mah bisa, cuman nggak boleh gampangin begitu. Gitu. Hitungannya udah begitu udah sah hitungannya begitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. lagi lah ini. Orang boleh ini katanya. Iya, teman kita ini. Udah kayak orang wadan begini. Iya. Tahu Posat? Apa ini katanya? Iya, saya dari rumah be kata kayak berisik-berisik ada apa ya? Belum tidur ini. Enak bener kalau kayak gini mau mendusan ini. Iya, pugu mana bangun kagak lapar. Cuma minum doang, aduh ada air putih. Air putih lagi baik. Aduh, apa keton rumah tuh. Sama si Dika, air putih. Kalau mau ngopi-ngopi tuh. Iya, mumpung ada Pak Ustadz nih, saya mau nanya nih ah. Iya. Pak Ustadz, Beneran ini emang. kira-kira fitrah tahun ini berapa ya nominal Pak Ustadz? Kemarin sih dapat selebaran dari MUI Tangsel juga udah turun ke Buaran, ada 3 grade sih. Ada yang minimal batas minimal 35, terus 40, 45, 50, ada 4 sih, 4 tingkatan gitu. Ya, kalau Apa lagi yang sulit, ditanya ini nih? kalau lagi sulit begini bagaimana Pak Ustadz? Potong-potong 35 ini mah. Ini udah seminggu bentuk 20.000 orang tahu. 20.000 ini bentuknya orang tahu bagaimana Pak Ustadz ini. Masalah zakat memang kan hukumnya mah wajib. Kalau wajib hitungannya kan kalau dilaksanain hitungannya memang harus, kalau dilaksanain hitungannya pahala puasa orang nyampe. Oh, Pak. Jadi tetap kudu ditunaikan juga zakat mah. Kudu Cuman batasannya biasanya abang makan beras yang berapa itu, berapa ribu. Ya kalau kemarin-kemarin lagi enak-enak mah ya kalau lagi ada usaha mah ada mah yang mendingan dikit, yang 8,5 yang pasirnya dikitan. Sekarang mau boro-boro, raskin aja kita makan. Pusing banget. Raskin dah. Kalau masa kita cuci beras di pasir mulu kan ya. Banyak menirnya juga kali ya. Ini bagaimana? Saya mah takut. Jadi kalau secara aturan yang sudah disepakati sama MUI lingkungan juga hitungannya tetap di bawah 35 memang ya hitungannya ya nggak umum, sedangkan hitungannya kan umumnya 35 gitu. Jadi kalau misalkan tapi ada cara-cara yang apa namanya kan zaman lagi susah begini mah ada cara darurat ini bisa dilaksanain. Contohnya gini, ini juga saya pernah praktekkan di apa namanya di masjid saya. Caranya gini, jadi kalau misalkan abang punya keluarga 3 lah misalkan, abang terus bini anak 1 misalkan gini. Kalau misalkan bayar semua hitungannya berapa? 35 kali 3 105.000. nah, Oh iya, ya, 105.000. 105.000.
bisa dilaksanakan dengan satu zakat cuma 35.000 untuk tiga kepala, tiga Bisa, jiwa. bisa, Bisa. Nah, nyoba seret banget emang punya 2. Jadi bisa ngirit gitu ya. Sama-sama ketawa itu. Ceplosan. Dia soalnya jauh dari rumah udah karena punya 2 begitu. Tapi itu kan jangan udah dibilang begitu ntar belaga-belaga kagak punya. Kalau bisa Itu yang nggak bilang boleh. Ini Ustaz kan bisa wajib. darurat ini kalau darurat itu masalahnya memang nggak ada itu makan gitu. Tapi kudu diwajibkan ini kudu dilaksanain. Tapi memang apa namanya berasnya memang terbatas kan gitu. Makanya ada caranya. Jadi 3 jiwa atau 3 kepala, suami, istri, sama anak bisa cuman 1 fitrah. Ya, hitungannya 35.000 lah gitu misalkan gitu. Kalau dibilang wajib mah besok mah kita lakon-lakonin kuliah pulih dah. Ya iya, Macul ya macul. Ya sayang puasanya. Iya. Pacul mana dipaculin, tanahnya pada dijualin. Hah? Emang orang bisa diutang Ustaz itu ya. Ya ora tunai. Emang madang lu diutang? Kan nggak bisa madang mau tetap kan gitu itu. Mana ngojek lagi sepi ya, Ing. Iya. Untung si beras doang udah pakai lauknya kali Pak Ustaz yang kita makan. Kalau lah di rumah orang punya beras mah ke rumah baik. Ada. Ya sama-sama beras di rumah. Di situ mah enak bang, biangnya pada atuk. Sama biangnya 2 bagaimana? Tuh. Pak, malah yang undang munggah ora ada yang karena mah. Tapi kagak ada Rawing. Yang munggah kita terus madang-madang mau dapat kali mah gitu. Ini lanjutin ya caranya kakak. Tadi saya akan ngejelasin caranya nih. Jadi prakteknya untuk yang 3 jiwa bisa cuman satu fitrah. Caranya misalkan ini suaminya, yang ini istrinya, ini anak misalkan. Nah ini suaminya yang punya 35.000, nah gitu. Nah begitu ini kan sudah punya. Kalau misalkan bayar 3-3-nya otomatis kan tadi 105.000. Nah sekarang caranya gampang. Kalau minta ilmunya, nah saya jelaskan ilmunya nih. Jadi yang fitrah yang punya bapaknya ini difitrahkan untuk anaknya. Nah, nawa itu anukhrija dan selanjutnya ke si istrinya bin siapa gitu. Nah ini kan udah keterima nih sama ini. Berarti kan dia punya 35.000 ini. Ini udah zakat kemarin kan? Udah selesai nih. Selesai hitungannya. Benar. Ya, udah kemarin kan bini lu udah punya nih. Nah, bini lu kemarin zakat ke anaknya. Gitu. Zakat ke anaknya atas nama si anaknya bin bapaknya gitu. Posisinya berarti kan sini sudah punya juga 35 zakat dari bininya ke anaknya kan gitu. Dari sini lanjut kemari zakat sama bapaknya. Jadi muter. Itu sah semua udah itu. Ya cukup 1 fitrah tapi untuk 3 jiwa. Itu prakteknya. Ada solusinya juga berarti lagi lockdown begini ya. Jadi orang pakai 105.000. Cukup dengan 1 fitrah untuk 3 jiwa. Begitu prakteknya. Itu kalau keadaan darurat. Tapi kalau misalkan kita punya 105.000 ya nggak bisa begitu mah. Terdakalin begitu lagi. Iya kalau namanya wajib mah kita bela-belain bagaimana caranya. Dengan yang halal itu mah ya kuliah ya magul lah. Itu mah. Ya, begitu caranya ya. Mudah-mudahan kalau misalkan begitu ada solusi. Artinya tadi kembali kalau misalkan agama itu jangan digampangin, tapi memang kalau tahu caranya mah gampang begitu. Jadi meringankan begitu. Jadi puasa tetap wajib, zakat walaupun kita susah tetap juga ada keringanan begitu. Paham? Mudah-mudahan besok mah udah hilang lockdownnya. Si coronanya. Yang punya harap-harapan ono jantung pisang. Ada kali mah buat tengahan mah. Buat lebaran mah nyayur. Itu enak digoreng. Ngomong-ngomong itu udah lama juga ini. Tadi ngobrolin tentang traweh, terus ngomongin juga zakat juga. Emang alhamdulillah nih kita ngobrol di sini ada manfaatnya nih. Amin. Saya juga mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya kurang kurang memuaskan. Ya boleh nanti tanya-tanya mau satu yang lain gitu. Tadi kembali kepada yang tadi kita bahas, ya traweh jangan dipersulit. Walaupun memang pemerintah memberlakukan sholat di rumah masing-masing, tadi udah caranya. Zakat juga kalau lagi zaman susah begini
Artinya juga ada keringanan yang tadinya memang harus dibayar per jiwa secara aturan, kalau darurat mah bisa diputerin seperti model tadi gitu. Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Terima kasih. Ya mungkin saya juga ini makanya kalau misalnya ditanya banyak-banyak nanti saya udah tahu. Bahaya kalau misalkan nyampein kagak bukan ada dalilnya makan. Yaudah Ustaz, makasih kalau gitu. Itu jelas banget itu mah. Itu udah jelas banget Ustaz. Paham? Paham. Tinggal ngelaksanainnya, Ben.